Halo, sukses CPNS 2024. Melanjutkan part yang kemarin. Kali ini kita akan belajar melanjutkan soal nomor 9. Oke, nomor 9. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infra politik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. BPUPKI, E. PPKI. Jawabannya Presiden. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, yaitu sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan panduan sebuah komite nasional. Nomor 10. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 45 yang berkeinginan adanya A. Stabilitas ekonomi, B. Swasembada pangan, C. Pemusatan kekuasaan, D. Pembatasan kekuasaan, E. Kontrol sosial. Jawabannya D. Pembatasan kekuasaan. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 45 yang berkeinginan adanya pembatasan kekuasaan, sebab Undang-Undang Dasar 45 yang mestinya berpaham konstitusionalisme justru membuka peluang jadi pemusatan kekuasaan kepada Presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada Presiden. Nomor 11. Berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis, kecuali A. Hukum pidana, B. Hukum perdata, C. Hukum adat, D. Hukum dagang, E. Hukum tata usaha negara. Jawabannya hukum adat. Hukum tertulis dalam hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum tata usaha negara, dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, undang-undang peraturan pemerintah, keputusan presiden atau Kepres. Nomor 12. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakat. B. Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. C. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. D. Korban berlaku sebagai penggugat. E. Tersangka berlaku sebagai tergugat. Jawabannya A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakat. Ciri-ciri hukum perdata. Yang pertama, mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kedua, mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Korban berlaku sebagai penggugat, tersangka berlaku sebagai tergugat. Nomor 13. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material, sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal, kecuali A. Undang-undang, B. Kebiasaan, C. Keputusan-keputusan hakim, D. Traktat, E. Pancasila. Jawabannya E. Pancasila.
Sumber-sumber hukum formal adalah tempat di mana dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum tertentu. Berikut yang termasuk sumber hukum formal: undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat atau treaty, pendapat sarjana hukum atau doktrin. 14. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut, kecuali A. Bidang ekonomi, B. Bidang politik, C. Bidang sosial, D. Bidang hak asasi manusia, E. Bidang umum. Jawabannya B. Bidang politik. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Pertama, bidang ekonomi, yaitu permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, hak merek agraria. Bidang sosial, yaitu permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin. Bidang hak asasi manusia, yaitu permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Bidang umum, yaitu permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang seperti bidang kepegawaian dan lain-lain. Nomor 15. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan: A. Asli, B. Abadi, C. Tunggal, D. Tidak terbatas, dan E. Terbatas. Jawabannya asli. Sifat-sifat kedaulatan menurut Jane Bodin sebagai berikut. Pertama, asli, kedua, abadi, ketiga, tunggal, dan keempat, tidak terbatas. Nomor 16. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahid Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumilah. Melalui majalahnya mempropagandakan kepentingannya: A. Kesehatan, B. Koperasi, C. Pendidikan, D. Politik, E. Militer. Jawabannya pendidikan. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial yang hendak memajukan bidang pendidikan, Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumilah. Melalui majalahnya ia mempropagandakan pentingnya pendidikan. Menurut pendapatnya bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan. Diperlukan pendidikan secukupnya bagi kalangan luas orang pribumi. Ia mempropagandakan tentang pemberian beasiswa bagi pemuda-pemuda yang pandai tetapi tidak mampu. Nomor 17 ya. Pada tanggal 20 Mei 1908 di Sofia, School oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo. Dengan kekuatannya adalah A. Wahidin Sudirohusodo, B. Sutomo, C. Suraji, D. Gunawan Mangunkusumo, E. Pangeran Aryonoto Dirojo. Jawabannya Sutomo. Perlu teman-teman ketahui, sejak tahun 1906, Wahidin Sudirohusodo melakukan perjalanan berkeliling Pulau Jawa untuk mempropagandakan cita-citanya. Ia yang ditampingi Pangeran Aryonoto Dirojo, putra Paku Alam, mula-mula mendekati para priyayi yang lebih tua dan lebih tinggi, khususnya bupati yang kaya dan berpengaruh. Pada akhir tahun 1907, dalam perjalanannya yang jauh ia berhenti dan beristirahat di Jakarta. Ketika berada di Jakarta, ia diundang Sutomo dan Suraji ke Sofia untuk mendengarkan gagasan-gagasannya. Demikianlah pada tanggal 20 Mei 1908 di Sofia oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dan Sutomo ditunjuk sebagai ketua. Soal nomor 18, Ketua Inset Ferinjin Nazir Datuk Pamuncak menegaskan politik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. A. Etis, B. Divide et Impera,
C. Solidaritas, D. Swadaya, dan E. Non-kooperasi. Jawabannya yaitu non-kooperasi. Untuk part kali ini sudah selesai. Dilanjutkan untuk part selanjutnya, part ketiga. Silakan cari di channel yang sama. Silakan untuk mendengarkan dengan tenang menggunakan headset supaya lebih mudah memahami dan menghafalkan tentunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share untuk membantu channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa.